Ada banyak ragam pendidikan di Indonesia. Masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Pesantren adalah salah satunya. Ia merupakan sebutan bagi lembaga pendidikan yang memiliki konsentrasi khusus di bidang pendidikan agama Islam atau tafaqquh fiddin. Konon, jenis lembaga ini tergolong paling tua di Indonesia. Dari sekian banyak lembaga pesantren yang ada di Indonesia, pesantren Babakan tergolong unik. 32 lembaga pesantren bercokol di sana dan dikelola secara otonom oleh pengasuh yang berbeda-beda. Kapasitas santrinya pun beragam, dari yang menampung puluhan, ratusan, hingga ribuan. Karena padatnya lembaga pendidikan yang ada di desa ini, Kampung Babakan tersohor dengan kampung pesantren dan lebih dikenal publik sebagai pesantren Babakan. Dalam pendekatan sejarah, nama Babakan bermula dari perjuangan tokoh perintis Kiai Hasanuddin atau tersohor dengan Kiai Jatira.
sekitar tahun 1127 Hijriah atau 1715 Masehi, bersama masyarakat, Kiai Jatira membabak pesantren dengan infrastruktur sederhana. Pembukaan lahan dengan menciptakan rintisan perkampungan pesantren ini kemudian menjadi konotasi desa yang sekarang disebut Babakan. Pendirian awal pesantren ini diwarnai dengan nuansa sosial politik nasional abad 18, di mana sedang berkecamuk era kolonial Belanda. Berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat pribumi dilakukan terhadap kaum penjajah. Tak terkecuali Kiai Jatira. Sepak terjang dan perannya dalam memobilisasi dan mengkonsolidasikan umat muslim di daerah itu membuat namanya makin harum. Tidak saja sebagai seorang ulama yang karismatik, tetapi juga pejuang yang gigih membela agama, tanah air, dan tumpah darah. Tinggi menggunung dosa-dosa kami, bertambah tinggi semakin hari. Berjuta kesalahan, berlapis kesombongan, selalu Ini saja pesantren Babakan mengalami pertumbuhan pesat. Di kampung ini terdapat 32 lembaga pendidikan pesantren dengan jumlah santri putra-putri mencapai kurang lebih 5.000-an orang. Segala puji hanya bagimu, lautan ampunan kasih sayangmu. Engkau yang pemurah, engkau yang pemaaf, hanya padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kasihanilah kami, ampunilah kami, selamatkanlah kami. Langkah yang rapuh, jiwa yang lemah, segala salah adalah milik kita. Model pendidikan pesantren Babakan juga tergolong lengkap, mulai dari tingkatan pendidikan formal, setingkat SD, hingga perguruan tinggi dan pendidikan informal pesantren dari kelas ibtidaiyah hingga mahal. Trademark pesantren Babakan dari sudut pendidikan agama terwakili oleh hadirnya Madrasah Al-Hikamus Salafiyah, sebuah lembaga yang berdiri sejak 1946 secara khusus melakukan kegiatan penempaan pendidikan agama dari jenjang ibtidaiyah hingga mahal. Dari Madrasah Al-Hikamus Salafiyah pula lah, nuansa pesantren masih cukup lekat. Ada tradisi sorogan, bandungan, lalaran, hingga bahsul masail. Sebuah tradisi yang nyaris punah di lingkungan pesantren-pesantren modern, yakni diskusi bersama menyelesaikan problem sosial dengan kacamata literatur Islam.
Secara geografis, pesantren Babakan terletak di ujung barat tapal batas Kabupaten Cirebon. Secara administratif, masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ciwaringin dan berdekatan dengan garis perbatasan daerah Kabupaten Majalengka. Akses ke desa ini cukup mudah karena dekat dengan perlintasan Cirebon-Bandung dan sekitar 7 km dari perlintasan jalur Pantura. Terik panas dan tebaran debu limbah pabrik Indosmen tak pernah mengusik karakter dan tradisi pesantren meski dihimpit oleh arus modernisasi. Itulah gaya khas pesantren. Secara fisik nampak panas, tetapi ketentraman, kedamaian, kesejukan nampak kuat terasa. Begitu kompleksnya ruang sosial, padatnya lembaga pendidikan dan berbaurnya para tokoh, semua memahami dalam satu kesatuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Antara tokoh saling menghargai, masyarakat tunduk dan antar santri saling menghormati. Permainan bola api menjadi salah satu di antara tradisi santri Babakan menjelang akhir tahun kurikulum pesantren. Permainan ini dilaksanakan setahun sekali, berbarengan dengan perhelatan akbar akhir sanah Madrasah Al-Hikam Salafiyah. Permainan sepak bola yang tidak umum ini muncul sejak tahun 80-an yang dipantau dan dipandu langsung oleh tokoh karismatik Babakan, Ki Haji Mahkum Hanan. Para pemain bola api pun selalu bergilir dan berganti-ganti setiap pelaksanaannya. Dan permainan ini menjadi momentum tahunan paling menarik perhatian warga masyarakat luas, alumni, simpatisan pesantren, dan wali santri. Sekaligus juga menjadi ajang silaturahmi antara lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dan status sosial sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semuanya tumpah riuh di lapangan sepak bola Desa Babakan untuk menyaksikan permainan yang bertaburan api. Permainan ini sebagai tempa mental, olah diri jasmani dan rohani bagi para santri agar tidak bersikap sombong dan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta. Melalui gemblengan 21 hari berpuasa dan tirakat yang dilakukan sebelum masuk tim bola api, rasa takut terhadap ciptaannya yaitu berupa api tergantikan dengan sikap dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri atas kekuasaannya adalah substansi dari nilai-nilai yang diajarkan permainan bola api ini, seperti yang terjadi pada peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api berubah zat aslinya yang bersifat panas dan membakar menjadi dingin dan menyejukkan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari jilatan api yang mengepung tubuhnya dan keluar tanpa sedikit pun terbakar. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi utama untuk membangun ketakwaan dan keselamatan setiap insan.
tempat sebetulnya. Pertama saya di SB selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah tengah, itu rumah antara Mama Amin, Mama Sepuh, dan Mama Sanusi Mano. Itu. Kemudian saya 2 tahun menjadi kepala pondok H, dari 62 sampai 63, yang di atas, dekat masjid itu. Dan waktu itu alhamdulillah hampir 100% kan masih ngaji waktu itu. Mungkin baru ada, kalau tidak salah baru ada PGA ya, tahun 61 baru PGA. Bahkan saya juga membantu karena memang saya ke Ciwaringin sudah di SMP dulu, jadi lulusan SMP, dan kebetulan juga bagian B, jadi pasti alam. Waktu itu membantu karena prakarsa diantaranya Mama Ki Hariri, putra Mama Sanusi, yang memang saya hari-hari di dapur Mama Sanusi waktu itu. Jadi ikut membantu juga, terutama yang kaitannya dengan ilmu pasti alam, seperti aljabar, mengukur. Tapi pada umumnya santri waktu itu sekitar 4.000 lebih antara seluruh Ciwaringin, baik utara maupun selatan. Hampir 99% mungkin ngaji. Nah, sebagian kecil yang sekolah. Sehingga tiap kamar itu ada berlomba-lomba ngajar, ya, dan sampai belajar. Sepertinya Fastabiqul Khairat antar para santri, juga apalagi antar para kiai. Waktu itu sifatnya Fastabiqul Khairat, bukan saya juga pernah ngaji Fathul Mu'in dari Mama Amin aja 6 kali Bang, kalau nggak salah. 6 kali, 3 kali di luar Ramadan, 3 kali pada bulan suci Ramadan. Antar kiai sangat akrab sekali. Bahkan saya walaupun tempatnya di utara waktu itu, saya jadi kepala pondoka, hampir seminggu sekali ke Mbah Hanan. Sampai sekarang punya mantu, cucunya Mbah Hanan, mungkin sejarahnya dari sana juga. Yang namanya Mama Anom, Mama Sanusi itu sangat khidmat sekali pada gurunya, Mama Amin. Dan beliau baik sehari-hari di luar berjamaah sholat, maupun dibuktikan waktu berjamaah sholat. Kalau ada kentong kokol itu pasti Mama Sanusi di belakang Mama Amin. Begitu juga berjamaahnya, kalau Mama Amin jadi imam, Mama Sanusi berjamaah. Begitu juga di selatan seperti Mama Kimas Luki, Mama Hanan di sini, dan ulama-ulama muda yang lain. Seperti itu semuanya kompak, hanya memikirkan supaya maju ngajar santri barangkali waktu itu. Belum berlomba seperti zaman modern waktu itu. Pas kalau kharatnya betul-betul arahnya bukan duniawi tapi ukhrawi. Itu saya itu. Walaupun memang saya sering katakan Ciwaringin itu melebihi kapasitas sebetulnya. Kalau mobil daya tampungnya 10, ini diisi 30 kan. Jadi memang barokahnya itu, barokah Ciwaringin sampai sekarang masih melebihi kapasitas. Sehingga waktu saya di sini, kolam yang satu di utara itu dipakai mandi ribuan santri kan. Jadi jelas bukan hanya mental yang hijau, kolamnya juga hijau. Saya rasa kesannya sungguh luar biasa waktu itu. Dan tiap-tiap kiai punya keahlian yang dikembangkan. Mungkin yang ahli fiqih, ada yang ahli nahu, ada yang ahli sorof. Di sini Ustaz Sofan katanya ahli sorof, ada yang ahli arud. Saya juga di Mama Tola pernah ngaji sana. Saya juga ngaji alfiyah di Mama Tola, walaupun agak rewel. Kalau mau ngaji harus hafal 500 bait dulu kan, Mama Tola itu. Saya juga pernah ngaji Jamul Jawami Asbah juga di Mama Ki Amrin. Jadi alhasil waktu itu semuanya kompak hanya untuk taklim Al-Kutubus Salaf, kitab-kitab kita yang salaf. Di samping kitab Al-Falaq itu ada yang banyak yang Kutubus Salaf, dan kekompakannya luar biasa. Bahkan kalau bulan Maulud itu ada masyarakat juga mengadakan mauludan. Sampai ada istilah 55 kan, 5 orang dikirimkan, sudah diatur oleh secara manajemennya oleh kiai, sehingga tiap rumah itu mau menampung berapa santri, mau menerima berapa santri kalau waktu mauludan.
Artinya tidak hanya lingkungan masyarakat di dalam pesantren, Kiai itu juga mengatur tetangga-tetangga yang di lingkungan pesantren, sehingga kelihatannya akrab. Bahkan anak-anak kecil di luar pesantren atau di pesantren pun dididik oleh para kiai waktu dulu, punya anak-anak kecil itu. Barangkali itu kesan diantaranya yang bangsa pernah alami di pondok pesantren Siwari ini. Walaupun ukuran dibanding dengan yang puluhan tahun mungkin hanya 3 tahun di sini, tapi kesannya luar biasa. Dan waktu itu saya pernah menjuarai Alfiah juga di utara tahun 61-an. Karena kebetulan orang lain tidak ikut tampil, yang tampil yang jadi menang akhirnya kan. Mungkin kalau yang lain tampil tidak menang kan. Kini tradisi itu mulai menganga, cenderung luluh dan terkoyak. Bukan karena arus modernisasi yang menghentak, bukan pula karena endemik laten yang lahir dan mewabah di lingkungan pesantren, tetapi virus itu muncul dari mega proyek Tol Cikapa yang kontroversial. Kaum sarungan pun bangkit, terusik dari ladang persemaian, pekik suara takbir, zikir, dan riak-riak doa menjadi senjata melawan kesewenang-wenangan. Oknum yang terlibat dalam proyek Tol Cikapa tiba-tiba mewujud menjadi muka kolonialisme baru, memecah belah, mengadu domba, dan mengebiri pesantren sebagai lumbung pendidikan yang tak lagi dihargai. Sebuah realitas, potret perlawanan kaum sarungan menentang kezaliman berkedok kemaslahatan. Kisruh jalan tol Cikapa bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 1996, rencana tol Cikapa melalui jalur pesantren sudah ditolak sejumlah kiai dan tokoh masyarakat. Saat itu, pemerintah berencana membangun jalan tol melalui komplek pesantren. Sejumlah kiai menggalang dukungan melalui tanda tangan penolakan. Hasilnya, 26 pengasuh pesantren Babakan menolak rencana jalan tol melalui pesantren. Bahkan, dukungan melebar ke berbagai pesantren yang ada di wilayah 3 Cirebon. Para kiai membuat petisi penolakan. Saat itu terdapat nama tokoh-tokoh karismatik. Di antaranya Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, Kiai Haji Umar Soleh Kempek, Kiai Haji Syarif Muhammad Yahya Jagasatru, Kiai Haji Amin Syiroj, Kiai Haji Mukhlas, Kiai Haji Abu Bakar Gedongan, Kiai Haji Fakih Jauhar, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Rumli Khalil Balerante, Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Arjawinangun, Kiai Haji Muhyi, Kiai Haji Rahmatullah, Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Masyuri Tegal Gubuk, Kiai Haji Abdul Halim Yinong, Kiai Haji Hidayat Panjelen Kidul, dan lain sebagainya. Tanggal 4 Juli 1996, sepucuk surat atas nama pesantren dilayangkan ke Bupati Cirebon. Saat itu dijabat Bapak Haji Rahmat Juhana. Isinya menyatakan butir-butir penolakan dan memberikan solusi untuk pindah jalur. Alasan para kiai disebutkan, rencana jalur yang digunakan jalan tol merupakan tanah leluhur yang diamanatkan agar dijadikan sebagai tempat pendidikan. Namun, rezim Orde Baru nampaknya tidak terlalu mengapresiasi kehendak pesantren. Para pejabat berwenang mengundang sejumlah kiai ke Jakarta. Hadir antara lain
Kiai Haji Mahtum Hanan, Kiai Haji Hariri, Kiai Haji Syarozi, Kiai Haji Zamzami. Mereka ditekan menandatangani persetujuan jalur jalan tol dengan cara menggeser 50 meter dari rencana awal menggusur pesantren. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Tahun 1996 kami dari Pondok Pesantren Babakan Jiwaringin dengan para pengasuh diundang untuk ke gedung Bina Marga di Jakarta, yaitu untuk penjelasan masalah tentang tol yang rencananya akan dibangun melewati di Pondok Pesantren Babakan. Kami di sana yaitu dengan Al-Maghfullah Kiai Syarozi, Kiai Hariri, Kiai Mahtum Hanan, dan saya sendiri. Kami diterima di lantai 2, kemudian kami disuruh untuk menghadap di lantai 4. Dalam pembicaraan dengan pihak yang terkait, kami dari Pondok Pesantren itu mengusulkan agar trase yang mengenai jalur di tengah-tengah Pondok Pesantren itu dipindahkan. Mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa dipindah karena itu sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dan mereka mengatakan kalau ini dipindahkan itu berarti perang dengan pemerintah. Maka kami dengan tegas dari para ulama itu menyatakan bahwa kami ke sini bukan masalah perang untuk dengan pemerintah, karena di sini kami sebagai rakyat juga mengusulkan bagaimana kondisi rakyat itu supaya menjadi tenang dan tentram. Karena permasalahan pembangunan itu adalah sangkut pautnya dengan kesejahteraan umat. Ketika mereka itu memaksakan, maka kami juga untuk pertahankan bahwa ini hak kami dan kami akan bertahan. Maka setelahnya dialog yang agak panas, kemudian mereka diberhentikan dialog itu, kemudian diteruskan adalah pada minggu yang datang, katanya nanti di Pondok Pesantren Babakan Jiwaringin. Seminggu kemudian mereka datang dan langsung ingin menandatangani, ada sedikit penggeseran ke sebelah selatan sedikit itu di sana, dan mereka ingin ditandatangani langsung. Kami waktu itu memang tidak bisa menolak, karena dalam posisi Orde Baru itu tidak seperti yang sekarang ini. Tetapi kami juga waktu itu minta kepada seluruh ulama wilayah 3 itu bertani bahwa tetap kami akan agar tol itu tidak mengenai trase pesantren. Maka setelahnya ditandatangani, kemudian waktu itu Presiden Soeharto ya bangkrut, katakanlah bangkrut, tidak bisa berjalan lagi, dan kemudian baru tahun 2006 kemudian trase ini mulai digulirkan kembali, dan ternyata ada salah yang mendengar dari Bapakku Babakan dan Bapakku Buru dan yang lainnya itu termasuk Galagamba dan lainnya menyatakan bahwa trase itu ada yang di sebelah utara, yaitu tahun 2006, dan itu sudah disosialisasikan di Purwakarta. Kemudian kami kenapa sampai saat sekarang itu menolak? Bahwa penolakan itu memang dasarnya kuat. Yang pertama adalah kesepakatan
dari seluruh pengasuh pondok pesantren Babakan, dan mereka semua menandatangani. Yang kedua adalah kami juga dengan musyawarah dengan para masyarakat, yaitu 2 kali di Masjid Miftahul Muta'alimin 1 kali, dan mereka menandatangani bersama, dan di Masjid Tegal Temu, di Musola Tegal Temu juga sama dengan masyarakat yang terkait. Intinya semuanya menolak dan tidak mengenai untuk melintas menerobos ke tengah-tengah pesantren. Nah itu jadi penolakan itu adalah untuk mencabut ya, penandatangan yang tahun 1999 itu kita cabut lagi itu. Kenapa? Ya karena waktu itu juga almarhum kayaknya sudah meninggal, pengasuhnya juga sudah ganti, presidennya juga sudah ganti 5 kali, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, dan sekarang SBY. Jadi 5 kali ini sudah tidak mungkin untuk memakai perjanjian yang tahun 1900. Krisis ekonomi tahun 1998 barangkali menjadi jawaban dari sejumlah doa kiai dan masyarakat yang tertindas. Runtuhnya penguasa Orde Baru semakin memperparah krisis ekonomi politik bangsa Indonesia. Imbasnya, proyek tol Cikapa kembali masuk laci pemerintah. Investor yang membiayai proyek ini pun kolap, dan para kiai, santri, dan masyarakat Babakan Ciwaringin kembali bisa bernafas lega. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, Pada tanggal 18 Mei 2006, pemerintah melalui Dirjen Bina Marga mengundang sejumlah bupati, camat, dan seluruh kepala desa yang wilayahnya terkena jalur tol. Pertemuan diadakan di Bukit Indah Finansial Purwakarta. Agenda utamanya adalah sosialisasi detail engineering design atau DED proyek tol Cikapa. Tentu, sosialisasi bermanfaat bagi masyarakat karena informasi proyek jalan tol lebih awal diketahui. Tidak ada tanda-tanda penolakan dari lapisan masyarakat manapun. Sosialisasi berjalan cukup lancar. Bahkan, pesantren dengan tekad mensukseskan program pemerintah mengapresiasi dengan baik hasil sosialisasi tersebut.
Pada tahun 2006, pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum merencanakan kembali pembangunan tol Cikampek Palimanan. Rencana pun disiapkan dan trase yang digunakan sesuai SK Menteri adalah trase 2006. Tentu, keputusan pemerintah menetapkan trase 2006 ada jalan tengah yang layak diapresiasi karena jalur yang digunakan terletak di sebelah utara, tepatnya 1 km dari komplek pesantren. Yang di Purwakarta itu, jadi di Purwakarta itu apa aja yang dibicarakan tentang Purwakarta itu? Ya nih, di Purwakarta itu nggak ada yang dibicarakan, hanya yang menjelaskan. Dan ini itunya, itu schedule-nya, cuma itu. Berarti tang riku kan mboten wonten kuwu Ciwaringin. Enggak? Nah, Enggak. nggak ada ya. Kucirnya yang ada Kuranjeng. Gintung Ranjeng. Iya. Nah, niku kan soal niki trase yang 2006 itu sekarang itu banyak ditenggelamkan. Iya. Artinya kehadiran Pak Kuwu, Bupati teng Kuwu Budur teng Purwakarta itu seolah-olah dianggap tidak ada. Dan niku teng Purwakarta niku napa apa sing detailnya dihadiri penawan saking Departemen PU ya? Dirjen Bina Marga. Iya. Kenapa Hermanto datang waktu Malamnya, ya. Yang jelas tuh gubernur hadir. Gubernur Dani. ya, waktu masih Dani. Dani. Lah kepala daerah itu yang hadir Bupati Indramayu dengan Purwakarta. Yang lainnya Majalengka, Cirebon, Subang itu Diwakilkan oleh ya macam-macam. Kalau dari kita sini di Cirebon tuh bukan hanya staf Bapeda yang datang. berarti secara substantif niku jelas kenapa Kuwu Ciwaringin mboten ya hadir ya. Lah terus kenapa hasil saking Purwakarta niku apa yang diagendakan teng daerah niku sebagai Ya hanya itu. sosialisasi Iya, ini. hanya sosialisasi itu terus menjadi schedule. Itu juga artinya bukan hak saya sebetulnya. Cuma karena saya artinya ngerti, ya duduk ngerti artinya peduli nih anu Pak. Kula njaluk. Yang punya hak pegang buku itu camat. Camat itu juga nggak semua. Lah siwa pertemuan teng kah DPR RI kah? Nah. Siwa kalian Iya. golongan gula kan? Nah, niku kan sempat Boeing itu mempertanyakan ada 2 gambar yang resmi memang secara logika dikeluarkan oleh PU, tapi ada dari LMS. Nah, yang LMS itu kan Pak Kubu Boeing itu kan ini mempertanyakan loh, ini berarti keabsahan yang apa namanya yang di LMS ini surat keterangan ini yang dibuat oleh PU ini dibuat oleh siapa gitu kan. Nah, DPR kan nggak bisa menjawab kan waktu itu, Pak Mukawam itu kan nggak bisa menjawab. Jadi konkret itu tidak dihadiri Kuwu Ciwaringin. Ciwaringin namanya Mas Duki. Ini aku mau hadir gitu. Ya memang nggak ada undangannya, nggak ada di situnya. Di ini Karena nggak kena dia, nggak terkena dengan gambar yang di 2006 nggak terkena. Yang kena apalagi berapa? Terus ya, itulah klarifikasi masalah pertemuan dengan Dewan. Dewan pada waktu itu bukan menunjukkan gambar dari LM. Jadi ada salah satu dewan dari Golkar yang pada waktu itu menyatakan nggak ada pertemuan di Purwakarta. Hanya Berarti, itu. Nah, akhirnya Golkar kan protes. Nggih. Nah ini buktinya saya pertemuan di Purwakarta. Oh iya. Toli ribut ing sorka. Nggih. Iya. Niku kasinten ya, DPR kayak.
Iya, sing Golkar Pak. Kula sih dengerti siapa itu. Sanes Enggar ya. Sanes, Sanes Enggar. Kali Enggar tepang ya? tepat. Tepang. Tapi bukan Pak Enggar. Iya, bukan Enggar gitu. Nah, kula akhirnya kan ditarik ning Pak Dadang sang PDI kah. Oh, Unjuk ning ruangannya Iya. ngobrol-ngobrol dengan. Iya, artinya ada ini tuh di situ bahwa dari Golkar tuh tidak mengakui adanya pertemuan Ibu Jakarta. Padahal itu dihadiri kubu, camat dan bupati Iya. wilayah yang terkena jalur. Ya, kula dewa kan kayak berbulan kula kan bertahan. Nggih. Ya apa? Karena saya bertanggung jawab ke masyarakat. Nggih. Yang saya sudah sosialisasikan yaitu pertemuan Ibu Jakarta. Yang 2006 itu. 2006. Nah, ketika katanya ada perubahan 2008, Iya. saya Ya, nggak tahu, Nggak tahu. nggak pernah diajak ngomong juga. Ya, kula sebatas kemampuan kula bertahan sampai sekarang juga kita upaya sampai gimana gitu. Cuma Iya. karena ya keterbatasan, akhirnya diterobos terus. iya, seolah-olah pertemuan 2006 itu indikasinya sampai sekarang itu kan dianggap tidak ada lah. Nggak ada. Dianggap tidak ada ya. Padahal rujukan dari revisi Padani itu justru yang 96 direvisi ke 2006. 2006 gitu. Nah sekarang ke sini 2006 juga direvisi ke 2008. Nah, gitu. Ah, Kita iya. enggak itu. Gitu. Niku sikap Paku yang pripun? Ya kita tuh tepatnya karena saya pegang tuh waktu rapat di bawah. Ya kita nggak serta merta karena kita 2008 juga nggak diajak ngomong. Oh berarti perubahan SP2 LP Gubernur Pak Pugu sedanten mboten anu Padani ini. Nggak tahu kita terus ini dari atas kan didesak terus. Pun apa mawon sing anu dibahas di Purwakarta itu? Saat itu di Purwakarta itu pertama yang dikeluarkan fase 26 yang fase ke utara. Nah saya juga nggak tahu apa tiba-tiba fase 96 gitu loh. Purwakarta itu membahas 2006 yang utara. Yang utara berarti. Nah, niku Karena saya dikasih gambarnya sebelah utara, jadi ke masyarakat. iya. Ya memang sesuai karo data dan sebagainya. Babakan juga termasuk desa yang terkena jalur Betul. 2006 itu, tapi Sebelah utara. sebelah utara. Nah, Dan berarti waktu itu dipanggilnya juga Ranjing juga ikut, Gintung Ranjing. Gintung Ranjing juga ikut, Galagamba juga ikut, gitu loh. Iya, iya. Yang hadir ke sana. Absah Kuwu Ciwaringin tidak Ikut. ya. Tidak itu saya, ya Kecamatan Ciwaringin ya, saya, Bu Babakan, Ranjing, Galagamba, Iya. gitu loh. Sing dibahas menapa mon lho, aku. Ya ini kok dikasih jalur, malah untuk gambarnya kan. Nggih. Kula gangsal. Bukunya gambarnya di Purwakarta niku apa 2006. 2006. Nah, sudah terus sekian lama tiba-tiba kok gambarnya ke sana kan gitu loh. Nah, saya lihat dari ST198 itu belok. ST198 itu kalau nggak salah jatuhnya di Penjalin Lor, antara Bongas dan Penjalin Lor. ST198 belok tiba-tiba Penjalin Kidul, Budur, Babakan, Ciwaringin. Itu. Namun, pertengahan Juni 2007, api kontroversi jalan tol 1996 pun kembali dipercikkan. Sejumlah orang yang mengatasnamakan tim pengadaan tanah atau TPT Jawa Barat keliling masuk kantong-kantong pemilik tanah. Mereka menginformasikan akan ada pembebasan lahan di area pengembangan pesantren. Para kiai dan santri kontan tersentak. Tidak seperti sosialisasi sebelumnya. Kali ini P2T atau Panitia Pembebasan Tanah
di bawah koordinasi Ketua DPT Jawa Barat masuk langsung ke kantong-kantong pemilik tanah. Sebagai bagian dari proyek nasional, cara-cara P2T tentu memberikan kesan tidak profesional dan luput dari prosedur hukum. Sesuai aturan yang berlaku, tahap sosialisasi dan analisa dampak lingkungan atau AMDAL adalah prasyarat penting bagi megaproyek berskala nasional sebelum dilakukan tahap pembebasan lahan. Tentu, cara-cara seperti ini mengundang sejumlah pertanyaan. Mengapa oknum pemerintah mengambil langkah yang tidak populer? Mengacu pada rencana trase tahun 1996 yang sejak pertama digulirkan sudah menuai kontroversi dan resistensi dari kiai dan masyarakat Babakan. Ironis memang, cara-cara yang sejak awal sudah mengesankan proses yang tidak transparan. Puncak kegelisahan kiai, santri, dan masyarakat Babakan Ciwaringin memuntah pada 26 Agustus 2007 ketika Menteri Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali berkunjung menghadiri imtihan akhirus sanah Madrasah Al-Hikamus Salafiyah. Malam hari, sejumlah gerakan muda pesantren dan para santri menggelar demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang tidak populer. Tidak itu saja, mereka juga memobilisasi tanda tangan penolakan untuk dikirim ke pemerintah pusat. Hasilnya, 10.000 lebih tanda tangan terkumpul dalam aksi tersebut. Pada 8 September 2007, para pengasuh muda dan santri Babakan Ciwaringin menggelar festival kebudayaan sebagai bagian dari gerakan moral menentang kebijakan pemerintah yang anti kebudayaan. Festival yang bertajuk Dialog Pesantren dan Seni Tradisi itu menampilkan berbagai macam kesenian rakyat, mulai dari gambus hingga tari topeng. Di sela-sela pementasan, mereka membacakan pernyataan sikap yang salah satunya meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk mengevaluasi kembali rencana pembangunan tol yang anti kebudayaan dan kemanusiaan. Sebab proyek tol mengancam sosial budaya santri dan masyarakat Babakan Ciwaringin. Kontroversi megaproyek tol Cikapa memang memberikan ilustrasi yang jelas. Ada benturan simbol antara modernisasi yang ditunjukkan dengan tol Cikapa dengan simbol tradisional berupa kearifan lokal yang ditunjukkan oleh pesantren beserta seluruh akar tradisi dan kebudayaannya. Bicara masalah pesantren, berarti kita bicara pendidikan. Pesantren banyak sumbangsi terhadap negara. Tanpa pesantren mungkin negara Indonesia tidak akan terbangun. Di situ juga sudah terbangun tradisi gotong royong dari dulu, sebab pejuang-pejuang dulu pun bermarkas di pesantren-pesantren. Kalau pada saat sekarang pemerintah kemudian memaksakan kehendaknya untuk membelah pesantren, proyek itu membelah pesantren, itu artinya sama saja dengan menghilangkan budaya. Dan jangan aneh kalau kemudian masyarakat ikut serta dalam aksi-aksi untuk membela pesantren, karena tidak jarang kiai-kiai yang dari kampung itu berlatar pendidikan dari pesantren itu. Misalkan di daerah kita di Pegagan, kan misal bapak saya itu ada ikatan emosional dengan pesantren karena pernah mengecam pendidikan di situ, dan kemudian turun ke masyarakat banyak karena di sini pun bapak saya punya santri, dan kalau misalkan ada apa-apa di sana otomatis ada ikatan emosional. Saya sangat tidak setuju kalau tol itu membelah pesantren, sangat tidak setuju sekali, karena tradisi yang sudah terbangun lama, pendidikan yang sudah terbangun lama
kebudayaan yang sudah terbangun itu akan dihancurkan oleh proyek itu yang hanya mementingkan kepentingan uang. Sedangkan tol itu belum tentu manfaatnya ada di masyarakat. Kalau pesantren sudah dari dulu jelas banyak manfaat di masyarakat. Kita yang tidak tahu jadi tahu, dan itu kalau menurut saya itu sampai kapanpun pengen pesantren itu jangan dipecah-pecah seperti itulah. Kita ingin tradisi kita ini utuh, tradisi pesantren utuh. Ini menyangkut masa depan pendidikan. Kalau kemudian masa depan pendidikan dihancurkan hanya demi uang, itu sangat tidak setuju sekali. Penolakan yang terkesan tidak ditanggapi serius oleh tanggung jawab pelaksana proyek tol menciptakan kegerahan baru di kalangan pesantren dan masyarakat. Puncaknya, tanggal 2 September 2007, meledak demonstrasi massal. Santri unjuk gigi, masyarakat peduli, para kiai turun kaki, ribuan masyarakat tumpah ruah memenuhi jalanan sepanjang Cirebon, Bandung. Besarnya simpati publik mencitrakan tradisi yang jenuh dari kawah pesantren. Semua lebur dalam ikatan keprihatinan.
Dukungan yang kuat dari elemen masyarakat menarik Bupati Cirebon untuk melayangkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum. Secara formal, Bupati mendesak kepada Menteri PU untuk meninjau ulang DED Jalan Tol Cikapa. Rentan panjang perjuangan pesantren memindah jalur tol nampaknya memperoleh jalan terang. Tanggal 29 November 2007, pihak pesantren mendapatkan titik terang. Kiriman surat ke instansi-instansi terkait di tingkat pusat dibicarakan di gedung DPR RI. Hadir dalam pertemuan sejumlah perwakilan pesantren, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Bapak Wisnu Pawenang yang saat itu menjabat Kepala BJPT, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc, Direktur Bina Program DPU Bina Marga, Hajah Maria Ulfa Ansor, fraksi PKB DPR RI, Bapak Haji Ali Mubarok, Komisi 5 DPR RI. Dalam pertemuan terbatas, setelah melakukan audiensi dengan Komisi 5 DPR RI, disepakati perencanaan pemindahan jalur tol Jalan tol tidak saja menuai kontroversi soal pengembangan pendidikan dan melestarikan kebudayaan. Bagi masyarakat pesantren yang kritis, mega proyek tol Cikapa patut dipertanyakan. Pasalnya, surat keputusan tentang trase yang digunakan saat ini adalah trase 2006 yang pernah disosialisasikan pada tahun 2006 di Purwakarta, Jawa Barat. Tiba-tiba, pada Agustus 2007, sekelompok orang yang mengatasnamakan Tim Pengadaan Tanah atau TPT Jawa Barat melakukan sosialisasi pembebasan lahan. Ironisnya, lahan yang hendak dibebaskan adalah rencana lama, yakni trase tahun 96. Tindakan ini tentu menuai protes dari masyarakat pesantren yang awalnya sudah merasa lega karena pembangunan jalan tol secara sah menggunakan trase 2006. Demonstrasi pun meletus, wacana dikembangkan, mulai dari pentingnya pengembangan pendidikan ketimbang mega proyek jalan tol hingga soal keabsahan trase. Tahun 2007, pemerintah melalui Dirjen Bina Marga merasa terusik dengan kehadiran protes masif masyarakat Cirebon. Tahun 2008 akhirnya muncul SK baru berupa SK tentang perubahan trase. Tentu saja, bagi masyarakat cerdas, kehadiran SK tahun 2008 merupakan tindakan konyol yang dapat ditangkap sebagai reka-reka hukum. Pemerintah nampaknya hendak melepaskan diri dari jerat hukum. Padahal di lapangan, sosialisasi tahun 2007 sudah mengarah pada inti dari perubahan SK. Lalu, dasar hukum apa yang mereka pegang pada saat ada proses sosialisasi di tahun 2007 dengan cara menggunakan rencana 96? Sebagai negara hukum, tindakan oknum pemerintah semacam ini layak dipertanyakan. Ada apa dengan skenario trase? Pertama bahwa
kita semua tahu dan saya juga baru tahu hari ini Pak bahwa masalah tol ini sudah sejak tahun 96 ternyata. Dan memang dari awal ada keberatan-keberatan masyarakat. Nah, konkretnya baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, menurut pandangan-pandangan yang muncul di forum ini tadi, rencana tol ini kayaknya lebih banyak mudaratnya daripada untuk kemaslahatan, kan begitu. Dari aspek hukum, tadi sudah saya sampaikan dari hasil kajian saya terhadap dokumen kasus ini, saya meragukan tentang AMDAL dari rencana proyek ini. Rakyat ternyata nggak tahu. Ya, saya tanya AMDALnya seperti apa, nggak tahu. Kemudian apakah rencana tol ini sesuai nggak dengan rencana umum tata ruang di Jawa Barat dan RT RW Jawa Barat maupun Kabupaten Majalengka? Kalau tidak sesuai, nggak ada yang namanya pembebasan tanah di sini. Itu dasarnya. Nah, yang ketiga, bahwa rakyat di sini juga tidak menghendaki terjadi perpecahan dimanapun, baik di lingkungan pesantren maupun antara pesantren dengan masyarakatnya. Tetap ingin kesatuan, keutuhan. Ya. Nah, saya pikir dengan beberapa hal tadi, ya, terus juga dengan fakta-fakta perubahan-perubahan keputusan dari gubernur, keputusan pertamanya tiba-tiba dirubah dan segala macam. Ada dokumen juga yang saya baca, Bupati sudah mengusulkan agar ini dipertimbangkan kembali karena ada keberatan rakyat dan segala macam. Ya, dengan berdasarkan fakta-fakta tadi, saya sepakat dengan usulan Bapak tadi. Kita ini musuh ini atau risiko ini sudah di depan mata. Kita harus segera bergerak, tidak diam, tidak diskusi. Nah, tapi kami tidak dalam kapasitas mendorong bapak-bapak untuk besok atau hari ini bergerak. Ya, untuk masalah yang seperti ini, keputusan sepenuhnya ada di rakyat. Rakyat mengendaki hari ini bergerak, mangga bergerak. Rakyat mengendaki besok bergerak, mangga bergerak. Tapi bergerak kemana, alasannya apa, pertimbangannya apa, dan tuntutannya apa, itu yang perlu dirundingkan dulu kalau boleh kami menyarankan. Jadi begitu. Secara prinsip dari aspek hukum banyak hal yang dilanggar terkait dengan rencana proyek. Aspek informasi, akses informasi rakyat nggak dipenuhi.